Niki terkait niku Romo yang pertama masalah bencana akhir tahun. Ramalan bencana akhir kan tahun. Ada yang memprediksi, bahkan BMKG juga mengeluarkan pernyataan dini tentang badai di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 Romo. Tanggapan dari Romo Edi yang terkait dengan bencana akhir tahun itu bagaimana Romo? Sebelum saya menjawab, perkenankan saya menyapa sobat-sobat subscriber terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Sobat subscriber dimanapun Anda berada, semoga panjenengan semuanya senantiasa dilimpahkan rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya, dilancarkan segala usaha serta rezekinya. Amin. Baik, mengenai tanggapan tentang adanya bencana akhir tahun atau menjelang tahun 2022, air yang terbesar akan terjadi di bulan Februari. Itu akan ada air bah, yang artinya air dari Bengawan maupun air laut yang naik ke daratan disertai dengan guntur dan angin. Namun untuk saudara-saudaraku, cukup waspada saja, tidak perlu khawatir, karena insya Allah untuk bencana tahun ini tidak sedahsyat tahun-tahun yang kemarin, dikarenakan pada saat ini kita masuk di dalam windu sancaya, yang artinya kita dalam keadaan ketentraman, kedamaian, dan dalam lindungan alam atau lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alam pun bisa dikendalikan. Namun bukan berarti kita sebagai umat manusia yang mempunyai banyak kekurangan lantas jumawa atau menyombongkan diri, karena sewaktu-waktu banjir itu atau bencana itu pun terjadi. Maka pada saat bulan Februari atau bulan 2, kita harus waspadai angin dan badai disertai air akan muncul dari timur laut. Hal ini yang bisa menyebabkan kehidupan mengalami sedikit stagnasi, namun ekonomi tetap stabil. Tahun 2022 adalah tahun genap yang dilambangkan dengan gandeng melihat angkasa pengantin, artinya 2202. Siapa yang digandeng tidak lain adalah kita sebagai umat Allah, makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dan yang melihat siapa? Allah melihat, melindungi umatnya. Angkasa adalah suwung, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengantin adalah lambang kebahagiaan. Jadi kalau dibalik angka 2022, maka sekali lagi mengenai bencana yang akan terjadi itu akan terjadi dan memang ada. Pasti Romo. Insya Allah, karena kepastian dan hak adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berdasarkan siklus alam dan ramalan para pujangga terdahulu,
menceritakan bahwasanya pada tahun ini akan terjadi prahara yang besar, namun jangan terlalu khawatir. Tapi sekali lagi, bukan berarti kita lantas nggak terjadi apa-apa, jangan begitu. Itu namanya jumawa, sembrono. Manusia yang banyak mempunyai kekurangan, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang diramalkan para pujangga terdahulu benar, bahwasanya banjir itu, prahara itu, bencana itu tidak sedahsyat tahun-tahun yang lalu, melainkan hanya perputaran siklus roda peralihan tahun saja. Kalau seperti Pagebluk yang kemarin itu kira-kira masih ada nggak Romo untuk tahun-tahun selanjutnya? Bukankah pada pertemuan kita yang terdahulu masuknya, meledaknya Pagebluk dan usainya itu ada di bulan 7 2021, jika kita masih ingat putaran terdahulu, nggih kan? Dan ternyata pada bulan 7 benar-benar luar biasa. Pagi sakit, malam meninggal, malam sakit, pagi meninggal, begitu seterusnya, dan akhirnya juga berhenti pada bulan 7 itu juga. Nah, sekarang kita tinggal menikmati bahwasanya insya Allah tidak ada lagi Pagebluk yang namanya Pagebluk yang mengerikan tersebut. Namun mengenai tentang virus itu tetap ada, karena virus itu adalah bikinan manusia, ulah manusia pula. Jadi ulah manusia yang menyebabkan Pagebluk seperti itu. Ulah manusia yang akhirnya menjadi bencana global. Bukankah kita masih ingat tentang usaha manusia yang ingin mengambil hasil bumi, menambang hasil bumi, misalkan mengambil minyak, Lapindo misalnya? Pengeboran ini dilakukan manusia atau Allah? Manusia. Ulah manusia kan? Akhirnya menjadi bencana. Nah, ini. Mengapa demikian? Itu adalah hukum alam. Ketika alam diperkosa, maka kita sebagai pemerkosanya yang bertanggung jawab. Begitu pula dengan adanya virus pandemi yang diciptakan oleh manusia, kita juga sebagai manusia yang terkena imbasnya. Berarti intinya itu semua karena ulah manusia sendiri nih Romo. Betul sekali. Ini yang kedua Romo, ini membahas kan banyak orang ini bahas masalah pemimpin kita untuk selanjutnya Romo. Ada yang mengatakan bahwa nanti itu akan timbul seorang pemimpin yang masih keturunan China, cuma umurnya cuma seumur jagung. Nah, setelah itu baru muncul yang namanya Ratu Kembar. Setelah Ratu Kembar itu baru Ratu Adil nanti yang akan muncul. Tanggapan Romo bagaimana? Sebenarnya untuk bicara tentang kepemimpinan yang akan datang, ini sangat riskan sekali, dan apalagi kalau kita bicara kasepuan ya. Jadi kasepuan otomatis untuk bicara ke depan tentang siapa pemimpin dan bagaimana, ini nantinya akan dikaitkan dengan politik katanya. Namun apa salahnya jika kita sebagai manusia juga mengetahui tentang perkembangan roda kehidupan agar kita bisa memilih dan tidak terkejut apabila ada sesuatu yang memang terjadi seperti yang jenengan sampaikan, akan adanya
pemimpin Cina, namun dalam kepemimpinannya hanya seumur jagung seperti itu. Iya. Namun menurut kacamata batin saya meramalkan, tapi sekali lagi ini hanya ramalan, bahwa sesungguhnya benar dan tidaknya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah untuk kepemimpinan yang akan datang ini masih lahir trah suku Jawa. Ngaten, masih trah suku Jawa, yang artinya keturunan Jawa. Iya. Namun dalam pemilihan nanti memang akan lebih ramai ketimbang pemilihan pada 10 tahun yang lalu. Akan lebih ramai pada pemilihan di 10 tahun yang lalu. Maka dari itu saya berharap saudara-saudara saya jangan sampai terbawa arus ikuti nurani. Jika memang itu pantas sebagai panjenengan rasakan pantas untuk dijadikan pemimpin, ya silahkan panjenengan pilih dengan nurani. Jangan sampai panjenengan menjadi orang-orang bayaran, dan ingat, jangan sampai jenengan terperangkap oleh jaring-jaring orang-orang yang mempunyai ambisi dan kepentingan sesaat yang akhirnya memecah belah persaudaraan kita. Karena apa? Pemilihan itu hanya sementara, namun persaudaraan kita selamanya. Saya katakan sementara. Oke lah, pemilihan yang jadi itu 10 tahun atau 5 tahun, tapi persaudaraan kita seumur hidup. Jangan sampai nanti panjenengan terpecah belah hanya karena beda pilihan. Monggo silahkan berbeda pilihan, karena perbedaan itu sesungguhnya adalah indah. Tanpa perbedaan kehidupan tidak akan ramai. Tanpa perbedaan kita tidak akan mendengar bagaimana warna dunia. Namun dengan perbedaan itu kita bisa terpecah oleh keadaan. Maka sekali lagi saya sampaikan, dari penglihatan mata batin saya masih optimis bahwasanya besok pemimpin itu keturunan Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah, apa Jawa Barat, Bro? Yang jelas keturunannya masih ada di Jawa Timur. Ini trah Jawa Timur. Trah Jawa Timur. Mungkin masih ada kerandah dari Singasari. Darah Singasari, bukan Majapahit lagi. Singasari, berarti. Singasari atau Kediri. Mungkin Jawa Timur. Mungkinkah enggak, Romo, seperti Indonesia, kalau kita melihat situasi dan kondisi ekonomi yang seperti ini, Indonesia kembali ke tataran zaman kerajaan kayak dulu lagi? Mengapa tidak? Jadi dalam episode yang lalu tentang Sabdo Palon Nagih Janji sudah saya sampaikan bahwasanya ini akan kembalinya zaman Budi. Budi bukan Buddha loh, nggih. Budi itu adalah Buddhis yang artinya suci, kesucian yang akan membawa kesemakmuran bangsa-bangsa, kesemakmuran persaudaraan. Dan dari sini kita sudah bisa melihat dan merasakan betapa saudara-saudara kita sudah sadar kembali tentang adanya kita dari mana, berasal dari mana, dan akan kemana. Sudah tidak sedikit ini sepuh kaum penghayat
yang sudah mulai bangkit untuk menata kembali Nusantara dan Katulistiwa berdasarkan keimanan masing-masing. Bukan berarti kita tidak menerima ajaran dari mancanegara. Kita menerima ajaran dari mancanegara sebagai sinergi, sebagai keseimbangan, bukan untuk dimungsuhi, tapi untuk menyempurnakan ajaran. Nah, inilah yang akhirnya membawa kecemerlangan bangsa serta budaya kita. Kita sekarang sudah bisa menikmati bagaimana tataran kehidupan yang tidak seperti pada saat kemarin. Meskipun 2 tahun kita tertekan dengan keadaan, toh nyatanya ekonomi masih tetap mapan, gitu kan? Tidak ada berita kelaparan, tidak ada berita seperti saudara kita yang di Ethiopia sampai terjadi busung lapar. Kita semua, meskipun yang dapat bantuan pemerintah maupun yang non subsidi, berdiri atas dirinya sendiri, bisa hidup, bisa makan dan sehat. Nah, ini tandanya bahwasanya nyata bahwasanya eyang kita Sabdo Palon Noyo Genggong itu sudah ada, sudah merangkul anak cucunya untuk dibawa lagi ke masa kejayaannya. Dan panjenengan pirsani, di mana sekarang setiap kali ada upacara tanam, upacara panenan, itu sudah tidak seperti dulu. Yang sekarang banyak mulai melaksanakan sujud syukurnya kepada Allahu Rabbi, Gusti kang murbengrat, kang nguasani jagat raya saisine. Lah niku Mas, ingkang yang saya sampaikan tentang bisa enggak? Maka jawaban saya bisa. Karena sudah terbukti 2 tahun lah awake dhewe iki ditindes dengan alam, atau bukan, maaf saya counter nggih, bukan ditindas dengan alam, ditindas dengan keadaan nggih. Ditindas dengan keadaan. Ya memang ada campur tangan pemerintah yang membantu, tapi tidak sedikit yang tidak terbantu. Tapi mereka juga